otomatis adanya permintaan. Sama-sama bersepakat sehingga diberikanlah dana 4M dengan 2 kali melakukan transaksi. Ibarat orang kata tuh ada contoh ya, anjing kejepit, kita bantu tapi tangan kita digigit. Mereka nggak tahu aja kalau misalnya si dokter ini tuh mentalnya ini. Cah! Semental seburuk apa sih mental lu? Mending lu perbaiki dulu deh muka lu. Dokter apa lu? Gue pengen tahu lu dokter apa. Menurut dokter 5 digit. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Ya, kali ini kita bakal nge-reaction video ya. Jadi ada salah satu pengacara yang bilang bahwa dibantuin malah menggigit. Waduh, apa tuh? Mari kita dengerin aja. Gak usah lama, kita mulai videonya sekarang juga. Yang baru mampir, jangan lupa guys, diklik dulu tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa juga untuk lakukan luluran ya, Purbasari. Nah, kalau kalian udah pakai skincare tapi kalian nggak luluran, ya sama aja bohong. Bang, kulit saya masih kelihatan gelap karena teman-teman mungkin belum melakukan luluran. Padahal ini harganya murah loh, 15.000. Jadi kotoran-kotoran itu diangkat ya. Terus kalau kalian udah glowing, saya selalu merekomendasikan parfum ya. Nah, parfum ini saya rekomendasikan pasti ketahanannya 6-8 jam. Jadi guys, gue salah lama, kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Oke, dari Toga Sitong Law Firm. Aduh, susah banget teman-teman. Hukum tanpa keadilan bukanlah hukum sama sekali. Nikita Mirzani. Oke, kita lihat bagaimana dari tanggapan sisi pengacara ya. Horas, salam. Saya advokat Dr. Toga Situmorang di hari Kamis. Terkait kasus Nikita Mirzani yang telah ditetapkan tersangka, bahkan telah dilakukannya satu penahanan. Kita lihat kasus ini sebenarnya sangat-sangat mudah dan sangat-sangat tidak perlu menguras energi berlebihan, di mana kita tahu ini awalan Nikita Mirzani memberikan suatu edukasi atau informasi satu produk yang memang tidak layak, namun akhirnya orang tersebut meminta bantuan dan meminta tolong, dan akibat dari perbuatan permintaan tolong tersebut adanya satu permintaan. Karena ada orang yang meminta, otomatis adanya permintaan. Sama-sama bersepakat sehingga diberikanlah dana 4M dengan 2 kali melakukan transaksi. Namun ternyata di balik pemberian tersebut, pelapor ini itikadnya tidak baik, atau pemberi itu itikadnya tidak baik, malah digunakan menjadi laporan polisi dengan dugaan pemerasan, lalu juga pengancaman dan tindak pidana pencucian uang. Nah, jadi kalau kausalitas di sini jelas ada permintaan, ada yang menerima. Kalau dikaitkan dengan kasus Nikita Mirzani, karena yang mengatur daripada suatu permintaan dan yang menerima ini kan antara pelapor dengan asisten Nikita Mirzani. Muncullah angka 4M. Tadi saya bilang kasus ini sederhana. Kenapa sederhana? Ya Pak, saya aja sampai pusing ini pemerasan atau kayak gimana nih hukumannya? Karena di sisi lain ada sosok permintaan nih. Si B minta tolong si A, tolongin gua dong. Gua pengen beli bakso gitu, tolongin dong. Ya harus ada upah lah, 10.000 gitu. Mau nggak minta tolong gua? Kan kayak gitu aja ditanyakan. Mau beli bakso, dikasih upah nih, kalau minta tolong beliin. Apakah ini hukum pemerasan atau enggak gitu? Oke, lanjut. Semoga Nikita Mirzani mengambil sikap, yaitu menyerahkan kembali uang kalau memang itu ada, yang sebesar 4M tersebut, sehingga ini akan membuat satu perbuatan menghilangkan niat menguasai uang 4M tersebut.
Nah, peristiwa semacam ini tuh banyak terjadi. Ibarat orang kata tuh ada contoh ya, anjing kejepit, kita bantu, tapi tangan kita digigit. Digigit. Analogi ini terkadang juga ada di profesi seorang advokat. Nah gimana itu Pak? Tapi BTW ya, ngomongin 4M itu pengen dibalikin Nikita Mirzani. Itu sempat beredar beritanya, tapi si Dr. Reza Gladys itu menolak. Jadi duitnya tuh nggak mau dibalikin ya. Ya Nikita Mirzani kecil segitu mah kata dia. Wah, lanjut. Di mana advokat menolong seseorang yang dalam keadaan masalah hukum, ada surat kuasa, ada perjanjian jasa hukum, dan sudah dilangsungkan pekerjaan, itu ternyata malah yang nakal si kliennya ini. Malah seolah-olah dia ditipu atau dibohongi dan membuat laporan polisi. Nah, jadi fenomena seperti ini sebenarnya jahat itu adalah dari pihak si orang yang mengaku korban. Nikita itu kan jelas, kalau kita tadi sudah kasih dua contoh Nikita Mirzani dan contoh adanya seorang advokat yang mempunyai klien. Contoh Nikita Mirzani dengan orang yang ingin produknya tidak digembar-gemborkan ke publik, sehingga berusaha menutup daripada mulut Nikita Mirzani melalui asistennya. Nah, ini siapa aja bisa terjadi. Jadi bukan hal yang memang naif. Justru yang kita pertanyakan sang pelapor itu, kenapa dia melakukan dugaan yang memang mengakibatkan Nikita Mirzani dituduh melakukan pemerasan, pengancaman, TPPO. 4M besar sekali, besar banget. Dan itu harus didalami oleh pihak penyidik. Maksud tujuan si pelapor menyerahkan uang tersebut. Namun di balik itu pura-pura sebagai korban pemerasan. Wow, nggak habis pikir. Karena pidana itu bisa dipidana kalau memang ada mens rea. Tapi kalau seorang Nikita itu memang dia sering membantu masyarakat untuk mengedukasi agar tidak terjebak satu produk kosmetik, itu kan bagus, baik. Artinya kalau memang kita benar, kenapa kita harus takut? Jadi terkait masalah Nikita Mirzani sebenarnya bisa diselesaikan. Kembalikan uang 4M tersebut yang dikatakan bahwa ada pemerasan sebesar 4M. Itu akan membuktikan bahwa tidak ada niat untuk menguasai dana tersebut. Kita pun masyarakat wajib hati-hati kalau nolong orang lain. Jangan nolong tapi malah tangan kita yang digigit. Itu namanya binatang. Cakep banget statementnya teman-teman. Cuma Pak Toga ya, masalahnya nggak sesimpel ini Pak ya, nggak sesimpel itu. Duitnya Nikita Mirzani mau ngebalikin cuma nggak diterima. Nah akhirnya ini kan berbuntut panjang teman-teman ya. Ya mungkin buat Nikita Mirzani, Dr. Hoki itu mah duit kecil, cuma saya denger aja menangis ya. 4M, wow. Wow, ngeri sekali ya. Oke, kita lihat dari sisi statement netizen nih, pasti seru banget ya. Kita lihat. Ayo Bang, berkolaborasi dengan pengacara Pak Fahmi, kuasa hukum Nikita Mirzani, dan menemukan keadilan. Banyak yang lupa kayaknya kalau Nikita itu artis ya. Wajarlah asisten atau manajemennya tawar-menawar harga jika artis dipakai sekalipun hanya untuk ngomong atau diam sekalipun. Sehingga di pihak siapa-siapa, tapi apa yang Pak Toga bicarakan bener banget. Ya, ini kamu mawar 18, kita satu pemikiran. Kita tuh gak ada di pihak siapa-siapa, cuma ini oke juga nih statementnya, bagus banget ya. Ditolongin malah menggigit ya. Lanjut lagi. Takut banget berteman sama orang yang dikit-dikit direkam, ataupun berbisnis dengan orang dikit-dikit direkam. Lu tuh kelihatan banget mau ngejebak kali ya, Bawang. Ngeri sih lo, gue bilang ya. Muka lo doang yang pelangak-pelongo, tapi hati lo ngeri, otak lo
Ngerti gak sih? Sensor lo, sensor. Ya sosok kena mental apa lo? Pergi lo ke psikiater, cek mental lagi sana. Sabar mbak. Tapi iya juga ya. Ini kayak udah di frame sih. Ini bakal berbuntut panjang ya kasus ini ya. Dokter Reza itu sampai ngerekam guys ya. Dari chatan Mail, pertemuan Mail, semua udah dipersiapkan ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Statement apa lagi dari mbak ini? Gak usah pada seneng dulu nih kalian ya yang Nikita jadi tersangka, nggak usah senang dulu gitu loh. Ini belum ke persidangan gitu. Udahlah ini cepat banget kasusnya dinaikin jadi tersangka gitu kan. Jadi tersangka tuh nggak gampang. Koruptor aja tuh lama banget jadi tersangka. Ini cepet banget, baru buat laporan nggak sampai beberapa bulan udah jadi tersangka. Ngomongin koruptor, saya panas dingin, serem banget. Terlalu berat koruptor, oke. Tapi ini emang cepet banget. Nyiram berapa loh? Nyiram itu kan banyak ya. Penyiraman bunga gitu kan. Yeah. Jangan baper say. Kalau baper berarti bener dong. Yang dimaksud tuh nyiram apa gitu. Ini si dokter Glad ini ya. Dokter tapi nggak pernah tahu kliniknya di mana gitu. Gue nggak pernah tahu kalau misalnya gue tuh sering ke dokter kecantikan. Tapi jelas gitu. Ini tuh dokter apa? Dokter atau gimana? Gue penasaran deh. Sensor. Terus teman-temannya itu kalau circle-nya tuh ngebela dia. Wah, nih selama ini mereka nggak tahu aja kalau misalnya si dokter ini tuh mentalnya ini. Cah! Semental seburuk apa sih mental lu? Mending lu perbaiki dulu deh muka lu. Ya nggak usah keputihan kayak bawang putih ya. Ataupun kayak ini apa sih mat hidup sama mata lo. Gimana sih matanya? Gitu matanya. Pemerasan apa gitu. Lu yang nelpon, lu yang nyari, lu yang negosiasi, anjir. Lu tau anjir nggak anjir? Emosi gue, tapi kayak ini gue baru menyuarakan lagi setelah gue mengikutin pemberitaan ini. Overprice, oh my god, flexing, iyalah lu flexing. Lu nggak ngerasa bersalah ya dengan ngejual skincare yang overprice dengan ribuan wanita ataupun ada cowok-cowok juga nggak sih yang pakai skincare dia yang busuk itu? Saya pakai skincare yang skin tip. Ya kalian tau lah skin tip. Lagian kalian juga yang beli pada gimana ya? Gue sih nggak bisa nyalahin yang beli juga gitu kan. Karena kemakan sama mulut manisnya si mereka orang ini gitu. Itu skincare nggak bagus guys, nggak bagus. Percaya deh sama gue. Gue tuh udah sering ke China dan gue tuh sering ngelihat gitu. Tapi gue nggak pernah mau buka yang namanya lokal brand ataupun merek gue sendiri gitu. Karena gue lebih mementingkan cewek-cewek yang ada di Indonesia Raya Merdeka ini gitu loh. Kalau gue gila duit nih ya, aduh kecil banget sama gue ke China. Modal cuma 40.000 doang, gue jual 800.000 selesai tuh. Kayak raya gue, tapi buat apa? Dosa gue ngeri. Waduh mbak, awas kamu. Tapi dia nggak nyebut nama, jadi aman ya, aman. Tim yang nggak pernah pakai skincare Reza Gladys. Saya mah pakai yang murah-murah saja ya, yaitu Purbasari aja. Ini udah cukup kok mutihin kulit saya. Gak perlu skincare mahal-mahal. Kita tunggu Gladys pakai baju oranye kak. Nah masalahnya bisa nggak itu guys ya? Dokter tapi nggak tahu digit. Dokter Reza Gladys nggak tahu 5 digit. Yakin sepatunya harganya 5 digit. Lah ngeplongo lagi di ruang DPR. Nggak boleh kayak gitu. Dokter tapi nggak tahu 5 digit. Oh pasti kalian ngeliat video yang ini ya. Bentar saya cari ini. Ini karena dia komen aja ya. Lanjut. A few minutes later. Dokter Gladys, sebutkan yang paling bawah itu kisarannya berapa sebenarnya itu sepatu? Harganya di atas 2 digit atau 1 digit? 5 digit. Aduh, ya. 1 digit tuh 1 juta, 2 juta, 3 juta, 2 digit tuh 10 juta. Aja. Ingat ya, 1 digit itu ya masih puluhan, masih hitungan 1 juta, 2 juta, 3 juta. 2 digit baru belasan sampai puluhan. 3 digit itu ratusan juta. 4 digit udah wah. 5 digit udah berapa M tuh ya. Wah, agak shock gitu ya. Itu sepatu jenis apa guys ya? Kayaknya bisa langsung membeli studio di situ kan. Si bawang ini ya, kalau gue bilang lu tuh bukan manusia ya. Beneran deh, gue nggak habis thinking sama lu. Lu itu menceritakan
proses hidup lu, perjalanan lu sama suami lu kayak gimana. Tapi begitulah manusia, ketika mereka manusia ini meninggi ke atas gitu ya, duitnya makin mengalir, ya hal apapun mereka akan ngelakuin. Contohnya para koruptor, baik-baik pada saat di di kampanye gitu-gitu. Tapi ternyata pas udah kenal duit gitu ya, hal apapun dilakuin untuk mengkorupsi gitu. Gak jauh beda sama nih manusia. Kenapa gitu. tuh? Ya sama nih bawang. Gua nggak sebut nama, kalau dia merasa ya udah berarti lu bener dong menjual produk palsu alias produk nggak benar, skincare yang nggak benar, ataupun barang-barang yang lo jual itu semuanya itu fake, overclaim, atau banyak jenis-jenis kandungan yang beracun di situ yang tidak diperbolehkan di muka ini. Lu itu kan ini ya, kerudungan gitu kan. Janganlah kita memakai kerudung itu hanya untuk sebagai cover kita. Ujung-ujungnya ketahuan juga kalau hati lo itu, otak lo itu gak seimbang. Ya, lagian siapa sih yang kenal lu? Gak ada yang kenal lu sebelum kejadian viral ini. Gua aja tahu lu tuh pas kejadian viral ini. Sebelum itu gak ada yang kenal lu. Dokter apa lu? Gue pengen tahu lu dokter apa. Menurut dokter 5 digit. ceritanya aja, lu itu cuman facialin wajah, nge-facial wajah. Ya, lu tuh nggak tahu tentang lapisan-lapisan kulit muka ini kayak gimana, jenis-jenis kulit manusia ini kayak gimana. Lu ngerti nggak? Gua aja kalau datang ke dokter kecantikan, ke beauty clinic, dokter gue tuh nanya, jenis kulit kamu ini termasuk jenis kulit yang sensitif, kamu cocoknya pakai produk yang ini. Kalau pakai produk yang ini itu nggak bagus. Jangan kita jual, ini cocok untuk semua kulit, ini dalam 3 hari memutihkan, ini ono. Ya itulah ya guys ya, membuat komentar netizen. Lanjut lagi deh. Mafia skincare, ya iyalah, kenapa nggak disebut mafia skincare? Menurut kalian aja coba, modal 30.000 sampai 50.000, bahkan paling mahal juga 100.000, nggak sampai kalau di China ya guys, nggak sampai, dan dijual tuh sampai 600-500, dan kandungan produknya tuh emang nggak bagus, sama sekali nggak bagus. Itu tuh too much, dan kalian tahu kan bahayanya kur tuh kayak gimana. Awalnya emang muka kalian tuh putih, dibikin putih banget gitu kan, bersih gitu. Tapi pada akhirnya lama-kelamaan nimbullah si flek hitam, dan nimbullah berbagai macam jerawat ini dan segala macam, dan itu sangat susah untuk disembuhkan gitu. Makanya ini sebenarnya ini udah ini tuh baru viral, tapi sebenarnya ini gue udah memberitahu sekitar 2018 di Instagram gue pribadi ya, bahwasan gue tuh nggak pernah pakai produk lokal. Bukan produk lokal sih, apa sih ya dibilangnya, krim-krim yang kayak gitu ya, karena tahu kandungannya itu mengerikan banget, itu mengerikan sekali gitu, dan berbahaya buat kulit. Dan si owner ataupun mafia skincare ini nggak punya otak sama sekali. Lo pada jual tapi nggak mikirin itu customer kayak gimana, cuman mikirin duit yang mengalir dan tertransfer di ATM lo. Nih ada otak nggak sih nih mafia skincare? Dan menurut gue sebagai korbannya itu harus bersuara juga gitu, menyuarakan gitu loh. Bahwasan tuh kalian tuh korban dari ini. Over fresh itu tuh nggak wajar banget. Aduh, sama lo mafia skincare ya. Dan masih anehnya masih berjualan, lu masih ngejual itu yang produknya itu, yang kandungannya itu yang sangat mengerikan, yang over fresh itu masih bisa jualan. Aduh, ini gue bukan mematikan rezeki orang, tapi please nggak usah dibeli karena berbahaya untuk muka kalian. Oke, cukup. Lanjut ke komentar. Yang herannya owner nakal seperti itu tidak diapa-apain sama polisi. Jangan kayak gitu, diapa-apain. Kita cuma nunggu waktunya aja kok. Polisi lagi sibuk guys ya. Banyak orang yang laporin. Next, tapi kenapa BPOM Indonesia membiarkan? Ngeri banget negara Indonesia. Belum waktunya aja. Enggak kok, pasti bergerak lah BPOM, polisi gerak. Next, yang jadi masalahnya mbak, korbannya itu nggak ada. Hati-hati kalau ngomong. Walah. Gimana nih guys ya, tanggapan kalian silahkan ditulis di komen. Saya mundur diri dulu, kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di next video. See you, goodbye. Silahkan diambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Jadikan konten ini hiburan semata ya teman-teman. See you, goodbye. Bye bye. Subscribe.